Kalau melihat artinya kualitas-kualitas emiten ya yang ada di tanah air ini kan juga tentunya berkait dengan sisi likuiditas dan juga volatilitas harga saham. Menurut IAI sendiri apakah memang perlu adanya market maker untuk bisa meningkatkan kualitas pada sejumlah saham yang mungkin kalau selama ini boleh dibilang masih terus berada di zona koreksi, kurang liquid atau seperti apa menurut pandangan Anda? Oke, bicara likuiditas ya ada dua sisi atau tiga sisi yang kita melihatnya. Yang pertama-tama memang ada kenaikan trading harian ya dari pada average tahun lalu 11-12 triliun sekarang menjadi 12-13 triliun. Tapi turbulensinya juga jauh, tiba-tiba bisa jatuh sewaktu-waktu. Karena saya bilang banyak faktor sekali yang mempengaruhi. Kebijaksanaan Trump jatuh, reshuffle kabinet jatuh. Jadi naik turunnya itu sangat tidak bisa terprediksi. Jadi memang satu-satunya memang kualitas dari emiten dan juga regulasi di dalam situ yang membantu. Yang kedua, memang yang Mbak Sita katakan tadi betul, market maker itu menjadi semacam minyak ya, pelumas ya yang membantu. Tapi dia bukan berarti dia yang mengambil alih peran dari bagusnya emiten sendiri dan penilaian saham. Dia menjadi semacam appetizer yang membangunkan gairah untuk meningkatkan, tapi bukan menggantikan itu sendiri. Tapi saya setuju bahwa memang market maker itu diperlukan untuk membantu mensimulasi kadang-kadang adanya hal-hal tertentu. Yang ketiga, memang kita bersaing ya. Terus terang saja uang-uang itu kan habis kalau ada likuiditas pasar tidak hanya untuk kepentingan infrastruktur dan lain-lain, tapi yang kecil-kecil ini uangnya dipakai apa? Dipakai untuk judi online, ya dipakai untuk beli pulsa supaya nonton film, sehingga mereka merasakan kebahagiaan keluar dari realita yang ada di hidup dan itu menyedot likuiditas yang ada. Katakan tiap orang 100-200 ribu bisa sampai 500 ribu, kalau sampai 2-3 juta berapa? Itu juga sebetulnya juga menjadi pesaing utama dari hal-hal produktif yang seperti modal di ini sendiri ya yang ada di pasar modal. Memang kemarin juga alternatif lain ditaruh di bank karena surat hutang baik dari BI maupun pemerintah bunganya naik. Tapi tidak akan bisa terlalu naik terus untuk dari BI karena BI sendiri seandainya menaikkan rate maka beban yang akan ditanggung oleh BI akan menjadi berat. Jadi saya katakan bahwa pertama memang ada kualitas, yang kedua ada simulasi melalui yang dikatakan tadi market maker, tapi yang ketiga adalah memang kasta yang tersedia sendiri. Karena banyak pesaingnya, antara lain memang judi online, kemudian aplikasi-aplikasi yang untuk beli games dan lain-lainnya, untuk menghibur diri dari rakyat kecil itu sendiri. Baik, tapi dari AEI sendiri ya, sejauh ini peran apa yang sudah dilakukan atau kontribusi apa yang sudah dilakukan terkait dengan upaya peningkatan kualitas-kualitas emiten yang ada di BI, atau mungkin bagaimana upayanya untuk bisa mengkomunikasikan juga dengan regulator begitu terkait dengan untuk bisa meningkatkan lagi tata kelola, lalu juga mungkin dari sisi liquid ke depannya lebih baik lagi. Seperti apa, Pak Theo? Ini pertanyaan yang bagus sekali, Mbak. Dulu AEI itu hanya paguyuban sebetulnya. Jadi perkumpulan ya, ketemu, bicara, tukar pikiran. Di bawah Pak Arman yang baru, mereka merubah bahwa ARI ini bagaimana bisa berperan lebih penting lagi seperti SRO. Contohnya, yang sudah dilakukan sekarang adalah kami membuka klinik konsultasi 2 kali seminggu, di mana semua masalah-masalah isu dari anggota itu dikomunikasikan. Baik itu hukum, peraturan, dan lain-lain yang nantinya dijembatanin untuk menuju ke bursa dan juga dijembatanin menuju ke OJK. Jadi sekarang ini fungsinya dari tidak ada menjadi ada adalah penyambung lidah. Tapi ke depannya kami juga mau berperan untuk membantu meningkatkan kualitas dari emiten. Contohnya calon emiten yang mau go public, di mana nantinya OJK dan bursa bisa meminta masukan dari kami sebagai industri spesialis. Karena banyak sekali dari anggota emiten itu yang bergerak di bidang yang sudah ditekuni 50 tahun dan sudah go public bisa memberikan pendapat. Oh, kalau ada emiten baru hati-hati ini risikonya. Nah demikian juga emiten baru, kalau mereka tahu bagaimana kunci suksesnya menjadi suatu emiten juga bisa tanya. Jadi fungsinya tidak saja sebagai paguyuban, tapi lebih banyak sebagai mulai berubah menjadi akselerator dan problem solver ya. Itu kira-kira bertahap. Tapi saat ini sudah mulai. Baik, tapi kalau menurut Anda sendiri artinya ke depannya nih, kualitas dari emiten-emiten yang ada di BI, apakah Anda melihat akan mungkin terjadi peningkatan, akan jadi lebih baik lagi, seiring juga dengan peran dari regulator ya, bukan hanya dari BI, tapi mungkin dari peraturan-peraturan yang kedepannya mungkin akan berpengaruh kepada kinerja dari perusahaan tentunya. Ya.
Jadi gini Mbak, kalau dilihat bank-bank besar BCA berapa puluh tahun itu, keluarga Jarum juga berapa puluh tahun. Jadi mereka itu sudah melalui, ini ambil contoh saja, Unilever berapa puluh tahun, Bir Bintang berapa puluh tahun ya, dan juga katakan AKR berapa puluh tahun. Jadi mereka memang pemain lama yang sudah tahan, berapa kali ganti pemerintahan sudah biasa. Yang saya katakan resilience dari emiten itu sudah cukup. Nah sekarang masalahnya kan untuk membantu mereka itu harus ada faktor makro yang membantu. Ini yang dikatakan tadi sama Pak Sita adalah peraturan. Apa? Unfortunately, industri-industri kita sekarang itu TKDN atau tingkat kandungan dalam negerinya itu rendah. Jadi kebanyakan harus impor. Nah, waktu saat impor itu pintunya memang ada pertama pintunya ada Departemen Perdagangan yang mempermudah impor bahan baku dan yang mempermudah ekspor. Kan pertama di situ. Gitu. Yang kedua, berkaitan dengan terkait. Kalau kita bicara tentang ketahanan pangan, maka Kementerian Pertanian itu sangat penting. Katakan di ayam. Nah, untuk buat ayam, semua makan bergizi harus ada ayam. Ayam ini 67% biayanya adalah bahan makanan. Nah, 67% dari makanan itu adalah kedelai dan jagung. Dan 67% dari kedelai 100% import. Jagung juga 67% impor. Jadi ketergantungan kita dengan luar negeri itu hari ini tidak bisa dilepas begitu saja. Sebab itu pintu pertama itu ada di perdagangan, di mana kebijaksanaan perdagangan baik impor dan ekspor itu kondusif. Dan dibantu nanti sektor yang disampaikan oleh pemerintah sekarang, ketahanan energi itu di SDM dan ketahanan pangan itu di pertanian. Pasti ada perindustrian yang membantu hilirisasi ya. Itu 4 pilar yang saya rasa yang sudah bagus tapi kita bisa sinkronisasi dan kita bisa tidak saja efisiensi Mbak, tapi juga efektivitas yang membantu tidak saja emiten tapi Indonesia secara keseluruhan mencapai Indonesia emas ya ataupun baik, artinya perlu dukungan dari regulator atau dari pemerintah untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung bagaimana para pelaku usaha khususnya atau mungkin juga ini kan berdampak kepada emiten-emiten ke depannya untuk bisa lebih baik lagi. Peraturan-peraturan yang mungkin memudahkan bukan hanya menertibkan. Bagaimana pandangan Anda? Betul, memang kan ada dua fungsi. Seorang regulator itu bukan seorang polisi atau pengawas, tapi dia pembina. Jadi kalau menerapkan peraturan yang dikatakan tadi untuk membatasin, itu adalah sikap seorang polisi. Kalau membina kan adalah memberikan energizing, encouraging, enhancement, kan itu semua. Itu yang diperlukan sebetulnya, dan sinkronisasi ya Mbak ya. Jadi artinya seandainya tidak perlu ada peraturan baru yang lebih susah, lebih baik pertahankan aja yang lama. Kan itu, simplifikasi dan yang saya rasa. Peraturan yang tidak berubah-berubah juga akan menentukan bagaimana kinerja dari perusahaan. Benar, karena saya bilang itu, bisnis yang sudah dilalui oleh emiten, itu sudah 50 tahun lebih. Kadang-kadang bisa 3 generasi. Jadi kami sudah biasa, tapi pelabuhan yang terlalu cepat itu memang membuat kami menjadi tidak biasa. Karena nantinya bukan saja emiten dalam hari ini Mbak Tita, tapi juga BUMN dan juga swasta lain yang tidak jadi emiten. Ini ekosistem nasional secara keseluruhan. Kami emiten itu kan hanya sekelompok kecil. Beli barangnya mungkin bukan dari emiten. Jadi kalau supplier saya terganggu, saya juga akan terganggu kinerjanya.